Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi sahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan Ramadan yang mulia tahun 1442 Hijriah. Tentunya amat sangat senang dan bahagia dalam hati kita. Tahun lalu kita melewati Ramadan dengan penuh nuansa ketegangan. Hadirnya virus corona di tengah kehidupan umat manusia. Tahun ini meskipun mungkin belum hilang virus itu dalam kehidupan kita, akan tetapi insya Allah ada kelebihan, keistimewaan dan kebahagiaan yang hadir dalam diri kita manakala kita bisa kembali melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan dengan normal. Hadirin hadirat para pendengar di mana saja berada, di dalam kehidupan kita tidak terlepas dengan yang namanya keistimewaan. Begitu juga dengan Ramadan, menjadi waktu yang istimewa yang Allah persembahkan dalam kehidupan kita. Sebab dalam kehidupan kita ada orang yang istimewa, ada tempat yang istimewa, ada waktu yang istimewa. Orang yang istimewa adalah Rasul dan Nabi-Nabi Allah. Nabi dan Rasulullah. Mungkin kita tidak bisa mencapai pada derajat itu. Kita tidak bisa sampai pada posisi itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Namun ada yang kedua yang Allah berikan di dalam kehidupan kita yang istimewa, yaitu tempat yang istimewa. Tempat yang istimewa ini insyaallah ya, banyak orang yang bisa menggapainya. Banyak orang yang bisa meraihnya, banyak orang yang bisa mendapatkannya. Berbeda tadi dengan orang yang istimewa, tidak ada lagi sekarang. Tapi kalau tempat yang istimewa, insya Allah ada orang yang bisa, tapi sayang, beribu kali sayang. Juga ada orang yang tidak bisa untuk menggapainya. Tempat yang istimewa diantaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Tempat yang Allah istimewakan. Manakala kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama nilainya kita sholat 100.000 rakaat di masjid yang lainnya. Masya Allah, besar sekali keistimewaannya. Namun sayang, beribu kali sayang, tidak semua kita bisa meraihnya, tidak semua kita bisa mendapatkan keistimewaannya. Nah, yang ketiga dalam kehidupan kita, Allah berikan waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa adalah Ramadan yang mulia. Semua orang pasti bisa mendapatkannya. Semua orang pasti bisa memasukinya. Semua orang akan melewatinya, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak ada di antara kita yang mampu mengelak, oh Ramadan tahun ini saya ingin bersembunyi di komplek asrama, di komplek sekolah yang tidak ada satu orang pun di sana. Nggak bisa. Karena waktu Ramadan pasti akan kita lalui. Waktu Ramadan pasti akan kita lewati. Nah, kaum muslimin para pendengar di mana saja berada, keistimewaan Ramadan itu tergambar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat sayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan berupa dibukanya pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa sufidat sayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan.
Dibuka pintu surga ini bukan bermakna secara hakikat pintu surga yang Allah janjikan di dalam kitabnya yang mulia telah Allah buka untuk orang yang meninggal atau orang yang masih hidup. Tetapi bermakna bahwa pintu-pintu kebaikan dalam mencari ridho Allah, dalam mencari kunci-kunci surga, dalam mencari amalan-amalan pahala yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, semakin Allah buka di bulan Ramadan. Masya Allah. Di antaranya kita lihat tasaharu fa inna fis syahril barakah. Dengan semangat kita mencari keberkahan untuk makan sahur, kita bangun lebih cepat. Biasanya di luar bulan Ramadan payah kita bangun, susah kita bangun dini hari. Tapi di bulan Ramadan dengan sendirinya bahkan tanpa alarm kita terbangun. Kita tunaikan sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Masya Allah, menjadi kunci surga bagi kita. Begitu juga di saat berbuka. Ya. Di saat berbuka Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan rasa semangat kepada kita. Semangat untuk berbagi. Rasul menjanjikan kepada kita, orang yang memberikan perbukaan, orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala sama seperti yang orang yang berpuasa lakukan. Artinya apa? Kesempatan kita untuk berbuat baik di bulan Ramadan semakin banyak. Kemudian yang kedua, wa ghuliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Ini bermakna bahwa pintu-pintu keburukan yang akan mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin Allah perkecil, semakin Allah persempit. Contohnya misalnya ketika kita selaku orang tua yang masih muda, memiliki anak yang masih kecil-kecil, memiliki anak yang masih berumur sedang asik-asiknya bermain, biasanya mudah terpancing emosi. Di luar Ramadan kita akan marahi anak kita saat anak kita berbuat salah yang menurut kita melewati batas kewajarannya. Kita marahi. Di dalam bulan Ramadan Allah ingatkan kita, Rasul ingatkan kepada kita, jangan turuti hawa nafsu kita. Qul ana shaim, katakan aku sedang berpuasa. Dengan itu kita teringat, ya Allah, untung ayah sedang berpuasa, untung bunda sedang berpuasa. Jadi tidak jadi kemarahan itu kita luahkan. Allah tutup pintu keburukan. Allah tutup peluang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Lalu kemudian yang ketiga, kaum muslimin pendengar di mana saja berada, bahwa istimewanya Ramadan terletak pada janji Rasulullah SAW, wasuffidat sayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan. Dibelenggu syaitan ini dalam literasi-literasi yang kita baca memang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan. Karena memang Allah menjanjikan, kullu amalin bani Adam lahu illa siyamul li wa ana ajzi bi. Allah yang akan membalas puasa kita langsung. Berarti Allah menggaransi, berarti Allah menjaga puasa kita. Artinya apa? Allah akan hindari kita dari godaan-godaan syaitan. Tetapi sayang beribu kali sayang, kita tahu bahwa di dalam surah An-Nas Allah katakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Syaitan itu dari golongan jin, golongan manusia. Golongan jin Allah ikat, tapi golongan manusia Allah biarkan mereka berkembang. Allah biarkan mereka berleluasa untuk menggoda kita. Maka itu ada dalam diri kita, itu ada di dalam jiwa kita, itu ada pada kita dari golongan manusia yang menggodanya. Maka oleh sebab itu kita hindarilah godaan-godaan hawa nafsu kita, diri kita yang memang akan menjebak kita, akan membawa kita untuk kelalaian mengisi bulan Ramadan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang mulia Allah sisakan, Allah berikan untuk kita, yaitu Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita mendapatkannya sama nilainya kita beribadah selama 1000 bulan. Maka jangan kita sia-siakan. Jangan kita tergoda oleh baju baru, jangan kita tergoda oleh big sale, diskon besar-besaran. Kita pergi ke pasar, kita tinggalkan masjid dan musola untuk beribadah kepada Allah. Jangan. Karena Ibunda Aisyah telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di 10 malam akhir Ramadan beliau semakin mengencangkan ikat pinggang, semakin mengurangi makanan, semakin mengurangi menuruti hawa nafsunya, sehingga yang dia lakukan adalah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mendapatkan apa yang selalu didoakan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anna. Ya Allah, Engkau mencintai keampunan ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah. Allahumma innaka afun, Engkau maha pengampun ya Allah. Wa tuhibbul afwa, mencintai keampunan ya Allah. Wa fa'fu anna, ampunilah kami ya Allah. Doakan itu selalu dalam sujud-sujud kita. Doakan itu selalu dalam qiyam-qiyam Ramadan kita, agar insya Allah kita bisa melewati apa, kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Rasulullah, ma taqaddama min zambi, menghapuskan, menghindari, menghilangkan doa-doa, dosa-dosa yang telah kita lakukan mulai dari dahulu sampai besok-besoknya tentu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.